bernama Zat Islamic Play School. Bapak dan Ibu bisa lihat di Instagramnya Kids Tauhid, yaitu kids.tauhid.id dan juga zat.playschool. Dan bisa kunjungi ke website www.zadulilmi.id, di mana preschoolnya dari Z Play School ini memiliki 2 kelas, yaitu regular class online. Pesertanya ini dari berbagai negara, yaitu home based education, peserta dari berbagai negara, dan juga ada kelas offline yang berada di Depok. Terdapat 2 sekolah. Baik, tanpa berlama-lama, alhamdulillah guru kita Ustadz Lutfi Abdul Jabbar telah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan, Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita membahas atau berbincang-bincang tentang tarbiyatul aulad. Nah, mungkin belum pada tahu Ustadz, tarbiyatul aulad ini merupakan pembahasan di kitab yang disarikan dari Nasihati Linnisa, ya Ustadz, benar ya Ustadz? Iya, jadi kita tarbiyatul aulad itu kan pendidikan anak-anak ya, mendidik keluarga dan anak-anak. Ini diambil dari buku Nasihati Linnisa. Nasihati Linnisa sendiri itu artinya adalah nasihatku untuk kaum wanita. Jadi kebetulan buku ini juga ditulis oleh seorang wanita yang bernama Ummu Abdillah. Masya Allah. Nah, ini menarik Ustadz, bagaimana seorang wanita yang kita tahu wanita ini banyak sekali tugasnya, khususnya di rumah tangga ya Ustadz. Iya. Mungkin kita ingin tahu lebih dalam terkait. Dia ini salah satu pengajar, dia juga penulis buku, dia juga seorang ibu, dia juga punya anak, memiliki ribuan murid. Terutama dulu ketika di awal-awal sebelum tahun 2010, murid-murid beliau ini kebanyakannya dari Asia, dari Eropa, sebagian dari Amerika, bahkan dari Afrika, kumpul di tempat dia untuk belajar. Jadi Ummu Abdillah ini bukan hanya seorang ibu, bukan hanya seorang ahli ilmi, tapi dia juga seorang yang banyak menulis buku-buku dalam keislaman. Jadi ketika dia menulis sebuah buku tentang wanita dan menasihati wanita, kita rasa apa yang dia tulis tuh lebih kena kepada pengalaman-pengalaman beliau. Betul Ustaz. Nah, ini menarik Ustadz, karena banyak stigma atau pandangan bahwasanya ibu rumah tangga itu hanya sekedar cuma ibu rumah tangga. Padahal ini sangat tanggung jawabnya berat sekali ya Ustadz ya. Iya, ibu rumah tangga itu kan sebenarnya tugas dari Allah ya. Itu tugas yang mulia dari Allah. Tetapi bukan berarti ketika seorang wanita menjadi ibu rumah tangga, dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada agama dan Islam. Ya, tentu banyak orang-orang yang bisa memberikan, terutama wanita-wanita yang memberikan kontribusi yang sangat baik dalam Islam. Di antaranya adalah penulis buku ini, Ummu Abdillah. Dia memberikan banyak kontribusi ke dalam Islam. Tentu yang sebelumnya juga adalah mungkin istri-istri Nabi, Aisyah, dan yang lainnya. Dia tetap sebagai wanita yang melayani suaminya, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, tapi dia tidak tertinggal dan tidak ketinggalan memberikan suatu kebaikan untuk Islam dan tersebarnya Islam. Masya Allah. Nah, sekarang kita penasaran Ustadz, bagaimana, artinya kan ini adalah pengalaman langsung ataupun nasihat-nasihat dari Ummu Abdillah yang merupakan seorang ibu tadi Ustadz ya, yang mana harapannya bagi pendengar kita yang merupakan orang tua khususnya ibu, artinya ini benar-benar relate sekali Ustadz bahasanya kepada mereka. Nah, tarbiyatul aulad sendiri itu sebenarnya kalau kita bahasa Indonesia mungkin pendidikan anak ya Ustadz. Tarbiyatul aulad itu mendidik anak. Mendidik anak. Pendidikan kepada anak. Baik. Jadi dia di sini akan menceritakan kepada kita dalam buku ini ya. Mungkin boleh dibuka di bukunya di halaman langsung aja di bab 74. Baik. Kalau yang memegang buku itu di bab 74. Mungkin bisa ditampilkan di halaman 74 ya Ustadz. Ya, di halaman 74. Di sini dia akan menceritakan atau akan menjabarkan bagaimana di dalam Islam seorang ibu mendidik anak-anaknya. Mungkin kita banyak ya membaca buku-buku orang tua mendidik anak, tapi dari sisi barat mungkin ya, atau mungkin dari sisi pendidikan-pendidikan yang lebih umum. Nah, ini
Bagaimana mendidik anak yang ditulis langsung oleh seorang ahlul ilmi yang punya ilmu, seorang wanita, seorang ibu, dan dia juga seorang yang menyebarkan agama. Jadi apa yang dia sebutkan di sini tentu semuanya berdasarkan dalil-dalil Quran untuk mendidik anak-anak kita. Jadi inilah kelebihan yang dia tulis dalam buku ini. Baik Ustadz. Nah mungkin kita ingin perdalam terkait mendidik anak ini, tentunya seorang ibu khususnya harus memiliki prinsip-prinsip, apakah itu kapan kita harus lembut, kapan harus kasih sayang atau bagaimana Ustadz kalau di dalam Tarbiyatul Aulad ini. Oke, kita langsung ya kita lihat. Di sini penulis mengatakan bahwasannya Tarbiyatul Aulad itu masyakoh. Ini penting. Mendidik anak itu sebenarnya adalah sulit. Artinya ini harus diakui. Seorang yang ingin masuk dalam pendidikan kepada anak-anak, dia harus tahu bahwasannya dia akan masuk ke dalam sebuah tanggung jawab nggak mampu. Di sini dia mengatakan bahwasannya apa yang kita butuhkan? Yang dibutuhkan ketika mendidik anak itu adalah dia poinkan sabar dan penuh siasat, penuh trik. Jadi kesabaran itu merupakan modal utama seorang ibu dalam mendidik anak. Kalau kesabaran seorang ibu sudah putus, maka sumber kebaikan dalam pendidikan itu akan hilang. Lalu katanya juga di sini, yang sabar itu akan mengantarkan kepada bagaimana interaksi ibu. Akhirnya ibu akan berinteraksi lembut. Akhirnya ibu akan berinteraksi penuh dengan simpati dan kasih sayang. Bahkan dia tidak perlu mengangkat suaranya atau dia tidak perlu keras. Walaupun kata dia di sini, setiap anak perlu kita hadapi dengan keadaan anak itu sendiri. Ada anak yang butuh lembut. Kalau anak-anak yang butuh lembut lalu kau angkat suaramu kepada dia, berarti kau salah meletakkannya. Karena bisa jadi anak ini butuhnya kelembutan. Ketika kau angkat suara kepada dia, menyebabkan dia membangkang. Ada anak yang butuh sedikit kekerasan. Kekerasan di sini bukan berarti pukulan, tapi menunjukkan ketegasan. Kalau kau terlalu melembutkan dia tidak akan pernah berubah. Bahkan bisa jadi dia membangkang. Maka katanya di sini, kau harus tahu bagaimana siasat menghadapi anakmu dalam kau bermodalkan kesabaran. Kemudian dia menjelaskan, apa sih modal kesabaran kita supaya kita bisa mendidik anak kita? Dia berdalilkan dengan firman Allah dalam surat Tahrim ayat 6. Ini menjadi dasar juga. Surat Tahrim ayat 6 menjadi dasar agar kesabaran itu ada. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata dasar agar kita bisa sabar, kita tahu amanah mendidik anak ini dari Allah. Ini penting nih. Sadari dulu, pendidikan anak, mengasuh anak, letih kita untuk membesarkan anak itu amanah dari Allah. Kalau itu amanah dari Allah, ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Jadi kesadaran ini harus ditumbuhkan nih di orang tua. Bahwasannya kau menyayangi anakmu, kau jaga anakmu, kau didik anakmu. Kalau kau lakukan itu, setiap kebaikan yang kau lakukan, kau mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan suatu kesia-siaan. Kekuatan ini harus menjadi kekuatan dasar. Maka itu Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dipertanyakan tentang tanggung jawab kalian tentang kepemimpinan kalian. Sampai Rasulullah mengatakan, seorang ibu itu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya. Kemudian dia membawakan, saya tambahkan lagi sedikit, di hadis setelahnya, dia bawakan tentang hadis yang memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mendidik anak mereka dengan benar.
Hadisnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepemimpinan dalam rumah tangganya, kemudian dia tidak menggunakan dengan baik, tidak memanfaatkan amanah itu dengan baik, lam yarah atau lam yajid raihatal jannah. Orang seperti ini tidak akan mencium wanginya surga. Jadi ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kita kadang sebel, kesel, atau mungkin kita capek ngurus anak kita, apalagi anak-anak yang nanti mau mulai besar. Agar kita tetap bisa di atas kesabaran, ingat semua letih kita akan jadi pahala. Tapi ketika kita menyerah dan kita tidak mendidik dia sebagaimana mestinya, bahkan itu salah satu sebab kita tidak akan mencium wanginya surga. Ini Syekh, ini penulis ingin menegaskan di bab yang pertama ini loh, dasar kita bisa kuat dan bisa tangguh ketika mendidik anak-anak kita di dalam rumah kita. Masya Allah. Nah, artinya terkait dengan siasat tadi Ustadz, atau strategi dalam didik anak. Tadi Ustadz bilang kadang kita mungkin kesel sama anak yang mulai besar. Artinya anak ini kan ada fasenya Ustadz ya. Fase mungkin kapan dia harus seperti apa gitu. Fase kalau dalam tarbiyatul aulad Ustadz. Maka ini pertanyaannya, anak itu kalau di dalam buku Syekh atau penulis di sini menggambarkan anak itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, la'ibuhu sab'an. Ajak dia bermain 7 tahun. Yang kedua, setelah ajak dia bermain adalah nasihati dia ketika 7 tahun. Yang terakhir adalah temani dia ketika 7 tahun. Maksudnya apa? Di sini syekh atau syekhah membagi anak itu di setiap angka 7 tahun. Ini perhatikan. Jadi 1 sampai 7 itu waktunya mereka bermain. Maka ajaklah mereka bermain di usia 1 sampai 7. Jadi kalau di usia 1 sampai 7 yang diajak adalah keseriusan, diajak adalah nasihat, itu enggak cocok, kurang cocok. Karena di usia 1 sampai 7 itu usia bermain. Bukan berarti di usia 1 sampai 7 tidak diajarkan pelajaran. Diajarkan bagi dia sesuatu yang dasar. Di sini penulis membawakan beberapa contoh ya. Ini katanya di 1 sampai 7 anakmu itu adalah anak yang di usia bermain. Nah, maka di sini juga menjadi pelajaran bahwasannya kalau di usia sampai 7 hak mereka bermain dirampas, kita khawatir dia akan bosan dalam belajar. Jangan dirampas hak dia untuk bermain, karena jiwa dia 1 atau 0 sampai 7 tahun itu adalah jiwa yang bermain. Belajar sambil bermain, makan sambil bermain. Apapun yang mereka lakukan tetap mereka akan senang jika dibarengi dengan permainan. Salah. Ngajarin anaknya baca Iqra. Ayo nak, baca Iqra. Umur berapa? 5 tahun. Tapi bacanya harus duduk depan ibunya, konsentrasi ngadep kiblat. Begitu anaknya disuruh baca, anaknya nggak nyambung. Ibunya marah. Yang salah ibu atau anak ini? Ibunya Ustaz. Hah? Ibunya dong. Yang kurang tepat ibunya. Kenapa? Karena ini usia bukan usia serius. Lalu bagaimana Ustadz usianya? Kamu letakkan di tembok huruf A. Dia disuruh panah atau lempar bola, lempar mana huruf A. Dia lempar huruf A. Sambil bermain Ustaz. Sambil bermain. Kalau seandainya dia berbaca buku pun, baca buku yang mungkin buku itu menarik untuk dia bermain. Ini. Lalu usia seperti ini, usia bermain, usia yang paling suka dipuji. Pujian itu bagi dia adalah sebuah kesenangan. Apa sih di fase pertama ini yang harus kita tanamkan pertama kali? Oke, yang pertama tanamkan tentang adanya Allah. Nah gimana anak kecil kok ditanamkan tentang adanya Allah Ustaz? Ini kita harus tahu
di dalam hadis Rasulullah mengatakan semua anak dilahirkan, di situ disebutkan ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak dilahirkan kecuali di atas jiwa yang suci. Fa abuwahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bapaknya yang menyebabkan dia Yahudi atau ibunya menyebabkan dia Majusi. Di dalam hadis ini menunjukkan anak kecil itu selalu jiwanya suci. Apa maksud jiwanya suci? Dia akan lebih cepat mengenal Tuhannya karena dia belum terkontaminasi. Jadi mengenalkan dia tentang Tuhan sebenarnya mudah. Contoh mengenalkan di mana Allah. Ketika dia menunjukkan tangan ke langit, dia kenal Allah. Lalu ketika dia, di sini juga disebutkan, ketika dia pertama kali mengucap, dituntun, ucapkan tentang kalimat Allah. Ucapkan tentang kalimat la ilaha illallah, walaupun perlahan. Kalau dia sudah masuk ya di usia-usia yang mungkin sudah memahami tentang perintah, tentang larangan, ini biasanya di usia 5 sampai 7. Barulah di situ dimasukkan tentang makan tangan kanan. Orang tua, terkadang ini orang tua ada anak umur 3 tahun, 2 tahun, dikasih tangan kanan sama ibu uminya. Nak, makan tangan kanan. Si anak mindahin ke tangan kiri. Lalu si ibu, Ustadz kenapa ya anak saya pakai tangan kiri terus? Anak kamu nggak salah. Kenapa? Karena dia belum paham yang mana kanan, yang mana kiri. Ketika kau paksakan harus nak. Sementara dia belum paham, kau telah meletakkan sesuatu yang tidak tepat pada usianya. Bukan berarti kita katakan, oh dari kecil nggak usah diajarin kanan kiri. Diajari, tapi bukan dipaksakan. Berbeda. Tapi kalau anak sudah besar, sudah tahu kanan, sudah tahu kiri, sudah mengerti perintah, sudah mengerti larangan, ini mungkin bisa agak sedikit dipaksakan. Kenapa? Tadi umur 0 sampai 7 tahun itu adalah bermain. Contoh lain, 0 sampai 7 tahun masa bermain. Bermain sambil belajar. Dia nggak bisa kita ajarin sholat. Nggak bisa kita ajarin wudhu yang tartib. Dia cuma bisa main air, dia cuma bisa ruku, dia cuma bisa berdiri tiba-tiba sujud. Apakah itu sholat? Bukan, itu bermain. Tetapi apakah itu salah kalau dia lakukan? Tidak, dia sedang melihat orang tuanya ibadah. Loh dia nggak benar tapi start wudhunya. Kita bukan menuntut fase dia, bukan menuntut dia bisa wudhu. Fase dia kita sedang mengajari sambil bermain bahwasannya sebelum sholat ada wudhu. Jadi fase 0 sampai 7 itu bukan fase mengajari harus tartib. Kalau dia bisa, alhamdulillah. Itu biasa di usia 6 sampai 7. Kalau dia belum bisa di usia 3 dan 4, apa yang kita ajari? Kita bawa dia ke masjid untuk dia tahu pentingnya ke masjid. Kita sholat, ibu di rumah sholat, kita berdirikan dia di samping supaya dia tahu ibu sholat. Ketika kita wudhu, kita berwudhu pun dia tahu bagaimana tata cara wudhu. Mungkin di fase ini, di fase 3 tahun, 2 tahun, bisa jadi. Terkadang dia melihat dari orang tuanya, tapi dia nggak bisa diberitahu. Jangan dan lakukan. Contoh, nih ibu-ibu mau ngajarin anaknya jangan pipis lagi di pampers. Usia anak umur berapa? 3 tahun. Nak, jangan pipis di pampers. Susah nggak? Susah Ustadz, pasti pipis lagi di pampers. Susah. Lalu gimana caranya? Ada orang yang caranya ketika mau pipis dibukain dulu ke kamar mandi. Apakah boleh sesekali, maaf ini, dia ke kamar mandi, mandi dengan ayahnya pipis ke kloset dia sambil melihat, boleh tidak? Allahu alam di usia 3 tahun boleh. Kenapa? Dia akan belajar, oh ternyata buangnya di situ, cara buangnya di situ. Lebih efektif daripada ketika memberikan pelajaran dan nasihat. Tapi di sini ada poin juga. 0 sampai 7 sudah ajari ibadah. Sudah ajari ibadah. Dia waktunya bermain, iya. Tapi jangan lupa ajari dia ibadah.
Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, mungkin ya, mungkin di bab berikutnya, di halaman 77 dikatakan di situ, murru auladakum bis salat wa huwa ibnu sab'as sinin fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu asyar. Itu hadisnya. Ini dari Rasulullah ya. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Kita bilang tadi apa? 0 sampai 7 waktu bermain. Tapi dalam hadis dikatakan perintahkan dia sholat umur 7 tahun. Karena di 7 tahun sudah mulai mau masuk fase yang kedua. Fase nasihat. 7 sampai 14. Ini fase yang berikutnya. Kalau di fase kedua ini lengah, di fase ketiga akan lebih berat. Kapan itu fase ketiga? 14 sampai 21. Maka di fase yang kedua, di permulaan dan di akhir fase pertama, tekankan ibadah. Jadi bukan lagi hanya bermain, tapi ibadah sudah menjadi sebuah keharusan, tetapi bukan menjadi sebuah dosa ketika dia meninggalkannya. Ini juga penting. Ustadz, anak saya disuruh sholat umur 7 tahun nggak mau. Jangan sedih. Memang kita diperintahkan mengajari sholat, tapi bukan berarti wajib bagi dia sholat. Lalu kata Rasulullah, fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu asyar. Boleh kau pukul dia ketika umur 10 tahun. Dari umur 0 sampai 7, adakah hadis yang membolehkan memukul anak? Tidak ada. Karena usia itu tidak pantas untuk dipukul, karena dia belum mengerti. Jadi kalau ibu-ibu ada yang kesel, mudah marah, anak umur 4 tahun dipukul gara-gara numpahin makanan, ini yang salah bukan anaknya. Yang salah siapa? Ibunya yang meletakkan posisi anaknya sama seperti dia. Kalau ibu yang numpahin tentu salah. Tapi anak yang numpahin belum tentu salah. Ketika engkau memposisikan anakmu seperti dirimu, maka disitulah kau akan menyalahkan anakmu. Tapi sadari anakmu tidak seperti dirimu. Umur 10 tahun boleh dipukul, berarti galak dong Ustaz. Ini poin yang penting. Tidak boleh galak. Loh, tapi dipukul berarti galak Ustaz. Oke, kita timbang. Rasulullah memerintahkan perintah sholat umur berapa? 7 tahun. Tidak boleh pukul. 7 tahun setiap hari diperintahkan sholat. 1 hari berapa kali? 5 kali. Selama 3 tahun. 1 hari 5 kali selama 3 tahun. Itu jangankan manusia, beo saja kita ajari sehari 5 kali selama 3 tahun akan pinter. Apalagi manusia. Berarti ketika umur 10 tahun, jika betul-betul dari 7 tahun diajari sholat, tidak akan mungkin kau pukul. Pasti dia pinter. Kalau ternyata dia juga tidak mengerjakannya, boleh kau pukul, tapi pukulnya bukan pukul yang melukai. Kenapa boleh pukul Ustadz? Karena kesalahannya ini kesalahan rukun Islam. Jadi kalau kita melihat kepada besarnya kesalahan dan metode pendidikan, memukul di sini bukan berarti memukul dengan alasan karena keras, bukan. Bayangkan 3 tahun diajari, kemudian masalahnya rukun Islam, baru boleh dipukul. Kalau masalahnya cuma numpahin barang, mecahin kaca, bilang tidak, itu bukan rukun Islam. Itu kesalahannya tidak sebesar rukun Islam. Dan itu tidak boleh menjadi pembenaran umur 10 tahun boleh dipukul. Tidak. Maka harus dilihat kadar kesalahannya. Ya, contoh. Ketika umur 7 tahun diajari makan tangan kanan. Udah tahu tangan kanan, tangan kiri. Umur 10 tahun tidak makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Apakah di situ boleh dipukul sebagaimana dipukulnya tidak sholat? Maka sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Kadar kesalahannya tidak sebesar kadar sholat. Jadi sebenarnya perintah pukul 10 tahun ini
Ini bukan menunjukkan keras, tapi menunjukkan betapa besarnya kedudukan sholat. Kalau ada kesalahan yang senilai dengan sholat, boleh kau lakukan itu. Tapi kalau kesalahan itu tidak senilai dengan sholat, tapi kau pukul dia, bisa jadi kesalahan bukan pada anak, kesalahan kepada sabarmu yang tipis. Ya, jadi nggak ada pembenaran. Kata Syekh di sini, atau kata dia di sini mengatakan fase yang kedua apa? Fase yang kedua 7 sampai 14. Di situ fase nasihat, adab dan contoh. Tetapi jangan terlalu banyak nasihat. Karena terlalu banyak nasihat tanpa contoh yang benar itu akan membosankan. Ini yang banyak terjadi Ustadz, terkadang orang tua nasihat tapi tidak mencontohkan. Itu enggak. Di sini maka disebutkan ya, kau boleh menasehati anakmu, tapi di waktu yang tepat, dengan cara tepat, dan pada keadaan yang tepat. Kalau setiap keadaan nasihat, setiap keadaan kau mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitinya bisa jadi, maka bisa jadi nasihatmu itu sesuatu yang tidak dia dengar. Bukan karena dia tidak mau mendengar, tapi ketika emas sering dibagi, maka emas tidak lagi bernilai emas. Ketika nasihat itu terlalu sering diberikan, bukan lagi emas yang keluar. Bahkan bisa jadi itu sesuatu yang tidak berharga. Apalagi tanpa tidak dicontohkan gitu ya Ustadz ya. Begitu ya. Tidak dicontohkan. Contohan juga penting. Maka di sini fase yang kedua, atau di sini sebutkan juga contoh lain. Pisahkan anak ketika umur 10 tahun. Ini menjadi sebuah pelajaran. Kenapa Rasulullah mengatakan di usia 10 tahun pisahkan anakmu tempat tidurnya? Sudah balikkah dia? Belum. 10 tahun belum balik? Sudah. Hah? Sudah ya. Sudah balik. Kalau saya rasa ke zaman sekarang belum ya, 13 tahun kebanyakannya 13 tahun, 10 tahun belum balik. Tapi nggak tahu, mungkin karena makan, faktor melihat, faktor lingkungan bisa jadi. Tapi umumnya orang balik itu 13 tahun. Di sini menjadi sebuah pelajaran juga. Di usia 10 tahun Rasulullah katakan pisahkan dalam tempat tidur. Kenapa? Berarti kita harus pahami usia 10 tahun anak itu sudah mengerti lawan jenis. Sudah mengerti lawan jenis. Di situ berarti kita sudah mulai bisa mendidik dan melihat dia. Dia tahu lawan jenis, berarti dia harus diajari berhijab. Laki-laki diajari tutup aurat, tidak lagi dia keluar rumah dengan pampersnya atau dengan celana pendeknya di usia 10 tahun. Kenapa? Pisahkan dia di tempat tidur. Apa hubungannya? Di usia itu dia sudah mengerti lawan jenis dan sudah diajarkan tentang aurat. Jadi kalau ditanya, Ustadz kalau perempuan 10 tahun gak pakai jilbab, dia belum balik, dosa atau tidak? Maka jawaban kita gak dosa. Tapi kalau ditanya kapan anak mulai dididik dan mulai ditegaskan tentang pakai jilbab, umur 10 tahun. Walaupun usia sebelum itu sudah mulai dikenalkan. Ini fase yang kedua. Ya, fase usia 7 sampai 14. Kemudian apa yang harus kita tanamkan juga di fase ini? Nah, ini penting nih. Di fase ini tanamkan dia menghafalkan Al-Quran. Kecerdasan itu ada 2. Boleh dilihat ya di halaman setelahnya, di halaman 80-an. Dia akan menyebutkan hadis-hadis tentang pentingnya mengajari Quran. Kecerdasan itu ada 2. Pertama, kecerdasan karena genetik dia cerdas. Kalau dia cerdas, dia bisa menangkap dan menghafal, itu pertama kecerdasan yang namanya tabiat. Yang kedua, ada yang dikatakan kecerdasan itu adalah muktasab, kecerdasan yang diusahakan. Ini yang kalau kita istilahkan dulu apa yang diasah, setiap yang diasah itu akan menjadi tajam, begitu kan? Istilah kita dulu. Begitupun kecerdasan. Cara mengasah kecerdasan yang paling baik adalah menghafalkan Al-Quran.
Itu cara yang paling baik memberikan kecerdasan. Karena Quran, kalau dia bisa menghafalnya, itu akan menyebabkan dia mudah membuka ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena orang menghafal Quran itu bukan hanya butuh kecerdasan, tapi butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh kegigihan, butuh yang namanya duduk dan diam. Banyak anak cerdas, mudah menangkap, tapi nggak punya sabar. Nggak punya sabar juga dia nggak punya kemampuan untuk diam. Di mana mendidiknya? Di Quran itu ada. Orang tidak akan bisa hafal Quran kalau dia tidak sabar untuk duduk. Maka Quran ketika menghafalkannya bukan hanya mencerdaskan pikiran, tapi akan mengontrol emosi dia di dalam keseharian. Dari sisi apa? Dari sisi dia harus membawa dirinya komitmen bisa menghafal. Nah, itu berat. Beratnya kenapa? Berarti dia harus belajar menguasai dirinya untuk tetap duduk dan diam membaca Quran. Jadi kalau dia sudah bisa Al-Quran, berarti bisa dipastikan dia punya kecerdasan, dia punya komitmen, dia punya kesabaran, dia punya keuletan. Semua ini kalau dimiliki, maka inilah modal seorang menjadi sukses. Bukan hanya cerdas, tapi punya sabar. Bukan hanya sabar, tapi ulet. Bukan hanya ulet, tapi dia juga memiliki komitmen. Kalau nggak punya komitmen, Quran cepat lupa. Maka itu para ulama selalu mengarahkan, ayo, kalau anakmu mau menjadi orang yang sukses, cerdas, dan mampu menguasai dirinya, Quran itu cara untuk menjadikan dia cerdas. Ini menarik Ustadz, terkait menghafal Al-Quran. Oke. Ini anak pribadi dan mungkin orang tua di sini, kita tuh nggak hafal Quran Ustadz, kadang-kadang ya Ustadz. Jadi ini mungkin Ustadz ada tips atau nasihatnya, gimana kita masa nyuruh anak hafal Quran, tapi kitanya nggak hafal Quran, gimana Ustadz? Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, sebelum kita hafalkan dia Quran, kita harus memberikan kepada dia motivasi tentang kebaikan Quran. Ini hadis-hadisnya banyak disebutkan. Al-mahir bil Quran ma'asafratil kiramil bararah. Kita berikan motivasi-motivasi tadi kepada anak tentang kamu akan memberikan kemuliaan kepada orang tua, kamu akan berikan kedudukan yang bersama para malaikat, kamu akan dicintai Allah, kamu akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah dengan Qur'anmu. Maksudnya di sini kita berikan dia motivasi dulu tentang agar kuat dalam diri dia keinginan menghafalkan Quran. Ini kan bagaimana cara orang tua membangkitkan dalam diri anak penghafal Quran. Yang kedua, orang tua harus menghafalkan kepada anaknya Quran sesuai dengan kemampuan anak. Jangan pernah mengukur anak kita dengan anak orang lain. Jadi kita tahu nih kemampuan dia semana. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa, di sini pun PR orang tua harus bisa baca Quran. Bagaimana orang tua nggak bisa baca Quran kalau anaknya nggak, kalau dia ingin mengajarkan anaknya Al-Quran. Jadi orang tua juga harus mempunyai motivasi yang kuat mempelajari Quran. Jadi paling tidak, kalau dia ingin anaknya penghafal Quran, dia bisa baca Quran walaupun sedikit, walaupun dia bukan penghafal Quran. Beda penghafal Quran dengan bisa baca Quran. Saya mau contohkan, kita pernah dengar mungkin hafid Quran bernama Musa, ya tidak? Betul Ustaz. Dia hafid Quran 30 juz dengan lancar. Apakah ayahnya hafid? Bukan. Ayahnya bukan hafid, tapi ayahnya bisa membacakan Quran kepada anaknya. Lah, itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Maka orang tua harus punya waktu untuk membacakan Quran kepada anaknya. Kembali lagi tadi ke mencontohkan ya Ustadz. Mencontohkan. Ya. Mungkin kita nggak hafal tapi mungkin bisa memperlihatkan setiap hari kita baca Al-Quran gitu ya Ustadz. Oke, saya akan mencontoh. Contoh yang praktis. Waduh Ustadz,
Gimana ya membacakan Quran? Kamu nggak butuh waktu yang banyak, kamu cuman butuh waktu 15 menit. Mau nggak? Ada nggak waktu 15 menit gitu? Harusnya ada Ustaz, 15 Harusnya menit. ada. Gimana 15 menit ini? Kapan 15 menit ini waktu yang lengah buat kamu? Mungkin, saya berangkat kerja, ba'da subuh 1 jam Ustaz, saya berangkat kerja. Berarti waktu yang lengah itu adalah ba'da subuh. Jadi waktu ba'da subuh, sholat subuh berjamaah, setelah itu 15 menit bacakan Quran untuk anakmu. 15 menit, kalau punya waktunya ba'da subuh. Nggak punya waktu ba'da subuh, karena ba'da subuh langsung berangkat kerja. Oke, ba'da maghrib. 15 menit ba'da maghrib. Kalau nggak punya waktu juga ba'da maghrib, boleh ba'da isya. Kalau nggak punya juga waktu ba'da isya, saya khawatir dari pagi sampai maghrib sampai isya nggak punya waktu buat anak. Kemana ini orang tua? Harus punya waktu buat anak. 15 menit. Di sini pun orang tua berarti harus punya komitmen. Kalau orang tua nggak punya komitmen, nggak bisa. Dia ingin membangun sesuatu, dia harus komitmen dengan sesuatu, jaga waktu, jaga niat, jaga ketulusan dan kesungguhan agar sesuatu itu jadi. Kamu ketika punya bisnis, biar bisnismu berhasil, kamu punya komitmen. Ya tidak? Betul Ustaz. Bisa nggak bisnismu berhasil kalau kamu nggak perhatikan? Tidak. Nggak bisa. Sekarang kamu mau punya anak yang berhasil, kamu pun harus punya komitmen. 15 menit dalam harimu, berikan dia waktu. Walaupun dia tidak tiap hari, boleh ada libur. Kapan libur? Dan ini pun harus kita berikan. Anak kita butuh waktu libur dari Al-Quran. Butuh. Kapan itu? Kita berikan waktu. Maka disebutkan juga di sini, bahwasannya kau harus memberikan waktu kepada anakmu untuk dia bermain dengan waktunya. Jadi seolah-olah di sini penulis tidak setuju kalau seluruh waktu anak dirampas untuk belajar. Oke. Berikan dia waktu bermain. Berikan waktu dia untuk dirinya sendiri. Tapi ini di fase yang kedua ya, di 7 sampai 14. Berikan dia waktu untuk dia menikmati waktunya. Menikmati usianya. Menikmati usianya. Di sini disebutkan juga oleh penulis. Jadi di antaranya juga apa tadi? Menanamkan Al-Quran. Menanamkan akidah. Itu penting. Menanamkan adab. Ini di usia 7 sampai 14 tahun. Kalau di usia ini adab nggak ditanamkan, nanti di usia 14 sampai 21 dia akan berperangai yang tidak baik. Apa itu adab? Etika. Etika dia bertamu, etika dia bertemu orang dewasa, etika dia bicara, etika dia berteman, etika dia makan, etika dia berpakaian. Di sini ditanamkan. Di usia berapa? 7 sampai 14. Kalau di usia ini tidak ditanamkan dengan benar, maka di usia 21 dan seterusnya baru ditanamkan, atau 14 sampai 21 baru ditanamkan, itu akan sulit. Ya, Allah alam. Kemudian ya. Nah, berarti ini warning juga buat kami Ustaz, khususnya para orang tua. Tadi minimal 15 menit dalam sehari. Andai kata nggak punya waktu, artinya berbahaya sekali. Karena fase berikutnya dari menasehati adalah menemani. Kalau 15 menit aja nggak punya, gimana kita masuk ke fase menemani ya Ustaz ya? Iya, di fase berikutnya adalah fase menemani. Kapan itu? 14 sampai 21. Bagaimana kamu mau menjadi teman dia sementara dia merasa kamu dengan dia ada gap? Beda saya sama dia. Bagaimana kamu mau jadi teman dia sementara dia canggung bersama kamu? Gak mungkin kamu jadi teman dia. Lah, bagaimana supaya tidak ada kecanggungan ini? Maka di usia 7 sampai 14 kita bentuk dia sama seperti apa yang kita inginkan. Sehingga ketika 14 sampai 21 dia sama seperti apa yang diinginkan orang tuanya. Jadi dia nggak canggung. Maka di sini juga penulis mengatakan di halaman 84, boleh dibuka. Di halaman 84 penulis mengatakan, kamu orang tua semangatlah untuk mencarikan majelis-majelis untuk anakmu, majelis orang-orang yang soleh.
Di usia berapa? 14 sampai 21. 21. Karena di usia ini usia yang paling sulit. Kalau di usia sebelumnya, di fase sebelumnya tidak diperhatikan. Karena di usia ini dia baru tahu, maaf ya, di usia ini baru tahu ternyata dalam tubuh ini ada syahwat. Ada ketertarikan. Ternyata dia di sini baru tahu di dalam diri itu ada rasa suka di usia 14 sampai 21. Maka Syekh atau penulis mengatakan di poinnya di halaman 48 ini 84, semangatlah engkau mencari teman yang soleh buat anakmu. Teman yang soleh itu yang bagaimana? Yang maksudnya adalah yang baik, yang dengan teman baik itu dia akan terbentuk menjadi baik. Sebagaimana diceritakan di sini, Ummu Sulaim suatu hari pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik. Anas bin Malik dibawa, ini sudah masuk di usia fase kedua mau masuk fase ketiga, yaitu di usia 13 sampai 14 tahun. Dibawalah Anas bin Malik kepada Rasulullah dan Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Anas untuk jadi pelayanmu." Jadi zaman itu belum ada pondok pesantren. Kalau supaya anak ini dididik sama Rasulullah, dia kasih anak ke Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini Anas untuk melayanimu." Jadi Anas di usia 13-14 tahun itu udah nggak pulang. Dia selalu bersama Rasulullah SAW. Di sini pun menjadi dalil bahwasannya di usia itu boleh kau lepas dia untuk pondok pesantren. Jadi orang tua juga banyak tanya, "Ustadz, usia berapa kita melepas dia pondok pesantren? Apakah usia 7 tahun? Tidak. Apakah di usia 6 tahun? Tidak. 6 tahun dia butuh main. Apakah di usia 11-12 tahun? 11-12 tahun dia butuh contoh. Di usia berapa? Rasulullah ketika Anas bin Malik didatangkan ke Rasulullah itu di usia hampir 13 menuju 14 tahun. Berarti sudah masuk usia fase ketiga, hampir masuk ke awal-awal fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini Anas bin Malik diserahkan ke Rasulullah untuk apa? Khadimuk. Ini adabnya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Adabnya dia adalah sebenarnya dia ingin Anas ini diajari sama Rasulullah. Tapi dia nggak mau mengatakan ajari dia ya Rasul. Tapi katakan apa? Ya Rasulullah, Anas ini akan melayanimu. Apakah Anas bin Malik budak? Bukan. Apakah dia adalah pelayan yang digaji? Bukan. Tapi Ummu Sulaim ingin supaya Anas bermajelis dengan orang-orang baik. Di sini pun fase alangkah baiknya kalau dia dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Kalau zaman dulu nggak ada pondok pesantren, zaman dulu namanya di zaman Rasulullah itu Ashabus Sufah. Ini dia, cari teman-teman yang baik. Lah, kalau nggak di pondok pesantren gimana Ustadz? Kita nggak mewajibkan pondok pesantren, tapi ketika kau tidak masukkan dia ke dalam pondok pesantren, kau harus menjadi temannya. Loh, temannya maksudnya gimana Ustadz? Berarti saya berteman dengan, bukan. Kau harus tahu apa yang terus terjadi pada diri dia dan perkembangannya. Sampai dia bisa di usia 21 bisa kau lepas. Jadi di usia lepas itu di usia berapa? 21. Itu usia lepas anak sebenarnya. Ketika 21 dia ternyata ditakdirkan menjadi orang yang jauh, sementara di fase pertama, kedua, ketiga orang tua betul-betul memperhatikan, di sini orang tua mudah-mudahan telah berlepas tangan atau dikatakan sudah tidak lagi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita biarkan dia, bukan. Tapi di fase pertama, fase kedua, fase ketiga, telah kita lewati itu dengan baik. Ternyata ditakdirkan di 21 lebih, dia ternyata jauh dari jalan Allah. Inilah kisahnya Nabi Nuh bersama anaknya. Kisahnya Nabi Lut bersama anaknya. Apakah Nabi Nuh menjadi dosa ketika anaknya tidak mau bersama dia? Tidak. Ihris di usia yang ketiga ini atau dimasuk di fase ketiga ini, semangatkan, carilah dia teman-teman yang baik. Oke. Di sini disebutkan sama penulis contoh-contoh ketika Hudzaifah bin Yaman pun diberikan teman yang baik. Kemudian disebutkan contoh-contoh yang lain di sini tentang dia
memberikan teman yang baik. Oke. Baik Ustadz, artinya kuncinya di fase 1, 2, 3 dengan harapan kalau 3 fase tadi orang tua berhasil, insya Allah akan melahirkan anak yang bertakwa pada Allah dan berbakti pada orang tua gitu ya Ustadz ya. Iya, tetapi di sini ada poin-poin, di poin 8, di halaman 86, Syekhah atau penulis memberikan penekanan-penekanan ada orang tua yang bersalah. Kan selama ini kita anggap orang tua nggak pernah salah, yang salah itu anak. Orang tua nggak pernah durhaka, yang durhaka itu anak. Di sini ada poin-poin, ternyata poin ini orang tua salah kepada anak. Apa itu? Yang pertama, di halaman 86, oke, ada poin yang pertama, anya ab yakunu musliman wa idza marada walad, bapaknya Islam, ini contoh saja, tapi ketika anaknya sakit, dia mengajarkan kepada anaknya sesuatu yang berkaitan dengan perdukunan. Ini namanya orang tua yang salah. Dalam tanda kutip, adakah orang tua durhaka kepada anak? Jawabannya ada. Kapan itu orang tua durhaka kepada anak? Ini contohnya. Ketika anak sakit, bukan Allah tempat mereka bergantung, tapi mereka menjadikan selain Allah dari mulai perdukunan dan semisalnya tempat kembali. Orang tuanya ngajak dia ke dukun. Anak kecil tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia menganggap ke dukun itu suatu yang wajar dan harus. Siapa yang menanamkan ini? Orang tua. Kata Syekh penulis, ini kesalahan fatal orang tua. Menanamkan sesuatu yang merusak dalam akidah anak. Walaupun dia mencontohkan di sini adalah sakit dan sakit itu pergi ke dukun. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah menanamkan sesuatu yang tidak harus ditanamkan kepada anak. Apa contohnya mungkin zaman sekarang? Selain ke dukun, orang tua yang menanamkan kepada anak, ketika dia mau nikah, tanggal pernikahan dikalikan dengan nama. Betul. Namanya siapa, tanggal berapa, calonnya siapa, cocok atau enggak. Ini kan sebenarnya enggak ada sama sekali dari akidah Islam. Bahkan dia memaksa anaknya, kamu harus ikuti ini. Ini kata Syekh, ini termasuk kesalahan fatal orang tua terhadap anak. Yang kedua, ya, kesalahan yang berikutnya adalah ada orang tua, ini kesalahan orang tua ya kepada anak, yang mereka lalai dari kewajiban. Lalai dia memperhatikan sholat anaknya, lalai dia mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, lalai dia mengajarkan sesuatu yang wajib diajarkan kepada anaknya. Apa sebabnya? Dengan alasan sibuk cari rizki dan uang. Ini salah. Memberi rizki itu kewajiban, mengajari ilmu agama dan mengajari tentang dasar-dasar agama itu kewajiban. Jangan sampai kewajiban mencari rizki mengalahkan kewajiban kita mengajari mereka ilmu agama. Kalau ada orang tua yang cuma memberikan harta, uang, mainan, tapi nggak pernah memberikan ilmu agama kepada anaknya, itu kesalahan. Kesalahan orang tua. Walaupun kau bahagiakan dia dengan harta atau kau bahagiakan dia dengan mainan yang banyak, dengan permintaan dia yang dia minta kau kasih, tapi tidak diajari dan diperhatikan agamanya, ini poin kedua, tetap menjadi kesalahan orang tua. Poin yang ketiga, kesalahan orang tua. Kalau di sini dia mengatakan memasukkan ke dalam rumahnya itu tilfas, TV. Oke, kita nggak berbicara TV. TV itu alat, boleh. Dalam Islam boleh TV. Tapi yang dimaksud oleh penulis di sini adalah TV yang acaranya tidak mendidik. Itu zaman dia. Ini buku sudah 20 tahun yang lalu mungkin tertulis. Kalau zaman sekarang bukan lagi TV. TV nggak hidup di rumah, tapi HP. Loh, HP haram Ustaz? HP nggak haram. HP itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau dia bermanfaat, dilakukan bermanfaat, dia bermanfaat. Kalau digunakan tidak bermanfaat, tidak bermanfaat.
Kesalahan orang tua adalah membiarkan anaknya masuk dalam dunia yang terkadang orang tuanya tidak tahu apa yang dibuka oleh anaknya. Dia biarin di rumahnya wifi 24 jam dengan kuota terbesar. Dia kasih HP kepada anaknya tanpa pernah dia cek apa yang dilihat oleh anaknya. Dan dia anggap anaknya diam di kamar, anteng gak pernah keluar. Dia katakan, aku telah berbuat baik pada anakku. Padahal kamu sedang melakukan kesalahan. Kenapa? Ketika kau buka jendela HP di dalam kamarnya, itu jendela bagaikan samudra yang luas, semua bisa dia lihat. Kalau kau tidak batasi samudra itu, kau telah menenggelamkan dia di dalam samudra yang dia tidak mampu berenang di dalamnya. Maka bukan berarti tidak boleh menggunakan HP. Gunakan HP, batasi. Bagaimana cara batasinya? Anak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun. Batasi waktunya. Jangan sedikit-dikit ini HP, ini HP. Walaupun kita nggak bisa mengatakan, jangan HP sama sekali. Sulit, zaman sekarang anak nggak bisa pakai HP sama sekali. Karena mungkin dia lihat sepupunya main HP, dia lihat tetangganya main HP. Kalau kita nggak berikan, dia bisa pergi ke rumah tetangga mencari HP yang lain. Kita berikan, tapi kasih waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dibiarkan begitu saja dia melihat dengan kuota apa saja yang dia inginkan. Kalau bisa orang tua sudah mendownloadkan dahulu. Download. Permainan, game, di-downloadkan dulu, silahkan. Kita pilih dulu. Setelah semua terpilih, barulah itu yang boleh dia tonton. Itu orang tua yang bijak. Ini yang kedua, kalau Syekho menulis apa kesalahannya adalah memberikan tilfas. Kalau kita sekarang bukan hanya tilfas, tapi lebih luas daripada TV. Kalau TV itu masih cangkupannya sedikit. Yang berikutnya, kesalahan orang tua yang berikutnya disebutkan di sini adalah atau TV. Ya, 3 kesalahan ini. Lalu kata Syekh di sini atau penulis mengatakan, kau jangan pernah meninggalkan sebuah senjata yang paling ampuh dalam mendidik anakmu. Apa itu? Doakan untuk anakmu kebaikan. Maka di poin bawah ini, perhatikan. La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala khadamikum. Jangan doakan kejelekan buat diri kalian, jangan doakan kejelekan buat anak kalian, jangan doakan kejelekan untuk pelayan kalian. Jangan kalian doakan kejelekan untuk harta kalian. Di poin ini, dia ingin menegaskan, kalau tanpa taufik dari Allah, tanpa berdoa kepada Allah, kita tidak akan mampu mendidik anak kita dengan benar. Kita kembalikan kepada pengetahuan kita kembalikan kepada pengalaman kita belajar dengan psikolog untuk mendidik anak. Tapi kita lupa berdoa, maka semua tadi bisa jadi enggak bermanfaat. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Yusuf atau Nabi Ishak bapaknya berdoa, Nabi Muhammad berdoa, Luqman berdoa untuk anaknya. Orang-orang soleh semuanya menjadikan anak-anaknya soleh, ternyata kuncinya satu. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang soleh. Oke. Ini 3 fase tadi ya. Jadi kalau ditanya, anak itu memiliki 3 fase, di setiap fase punya sikap-sikap khusus. Di halaman berikutnya sedikit lagi, dia menegaskan dengan sebuah hadis. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini kaidah nih. Kaidah, ini bukan sebuah kaidah, tapi ini sebuah hadis. Barang siapa yang tidak menyayangi, itu hadisnya di halaman 89. Barang siapa yang tidak menyayangi, itu dia, la yurham. Dia tidak akan disayangi. Kalau kau mau masa tuamu disayang oleh anakmu, sayangi dia ketika kecil. Ustadz, anak orang tua mana sih nggak menyayangi anaknya? Ini poin. Betul, semua orang tua menyayangi anaknya. Tapi tanya kepada anakmu, apakah dia merasa tersayangi atau tidak? Kalau ditanya kepada anaknya, nak, mama sayang nggak sama kamu? Kira-kira jawaban anak apa? Jawaban anaknya enggak, mama cerewet umpamanya.
Berarti cuman kau merasa menyayangi tapi dia tidak merasakan itu, dan ini yang bukan diinginkan. Yang diinginkan adalah kau menyayangi dia dan dia merasa tersayangi sehingga yurham, kau akan disayangi. Jadi dia patuh kepadamu karena dia sayang sama kamu. Dia mendengar ucapanmu karena dia sayang kepada kamu. Jadi kalau ditanya orang tua mana yang tidak menyayangi anak? Nggak ada. Semua orang tua pasti menyayangi anak. Tapi kalau ditanya kepada anak, apakah orang tua kamu menyayangi kamu? Belum tentu ya Ustaz. Tidak semua anak mengatakan orang tua saya menyayangi saya. Kita harus menjadi orang tua yang anak jika ditanya apakah orang tuamu menyayangimu, harus dia menjawab, abiku menyayangiku, umiku menyayangiku. Bagaimana caranya? Ketika kecil kau boleh bisikkan terus di dalam telinganya, aku mencintaimu. Jadi ini usianya, ini usia fase pertama. Fase pertama 0 sampai 7, itu jangan bosan memeluk dia, membisikkan di telinganya, aku sayang kamu, kamu kesayanganku. Itu tanamkan terus. Ketika di usia 14 atau 7 sampai 14, dia melakukan kesalahan, lalu kita marah, dia akan sadar. Marahnya karena sayang. Bukan marah karena benci, bukan marah karena emosi, marah karena sayang. Ketika dia sadar marah itu karena sayang, dia patuh. Bukan karena takut, tapi karena simpati dalam hatinya, orang tuaku menyayangiku. Maka di sini tegaskan oleh penulis, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan pernah disayangi. Jangan heran kalau di masa tua ternyata ada anak yang durhaka karena kecilnya dia merasa tidak disayangi. Bukan orang tua tidak sayang, orang tuanya sayang tapi tidak bisa mentransfer sayang kepada anak sehingga anak tidak bisa merasakan rasa sayang. Bagaimana cara mentransfer rasa sayang? Dia sebutkan juga di sini dalam bukunya. Masya Allah. Sepertinya waktunya kita Habis waktunya ya. Ustaz. Iya, mentransfer rasa sayang juga disebutkan di Mungkin sini. boleh secara ringkas Ustaz. Oke, secara ringkas, mentransfer rasa sayang kepada anak bukan berarti memberikan semua yang dia miliki, dia inginkan. Atau mengabulkan semua permintaan dia. Tapi mentransferkan rasa sayang kepada anak, kata penulis di sini adalah kau boleh bermain dengan dia. Apa salahnya sih kadang-kadang dia sedang masak-masak, ibunya ikut masak-masak. Atau ketika dia sedang bermain bola, ayah ikut bermain bola. Maka itu sekarang kita sering dapati anak lebih dekat ke ayah. Dan bahkan merasa ayah lebih sayang kepada dia. Kenapa? Karena ternyata banyak ayah yang bisa mentransfer rasa sayangnya dengan bermain kepada anak. Tapi kepada ibu, coba dia suruh main sama ibu. Enggak, ngedeketin aja enggak mau. Kenapa? Pasti dimarahin. Ibunya ketika marah apakah ibunya benci? Tidak. Dia salah mentransfer rasa sayang. Lalu di sini disebutkan juga ya, kau cium. Itu mentransfer rasa sayang. Ibu-ibu atau ayah yang jarang mencium anaknya berarti jarang mentransfer rasa sayang kepada anaknya. Sampai berapa usia rasa sayang itu? Fase pertama itu boleh kau cium terus. 0 sampai 7 cium, nggak masalah. Bahkan 7 sampai 14 pun sesekali cium. Kalau udah 14 ya silahkan. Itu cara mentransfer rasa sayang. Memeluk, mencium, terkadang bermain dengan dia. Rasulullah SAW memangku. Bahkan dalam sholat sendiri Rasulullah pernah memeluk Umamah. Pelukan, ciuman, ucapan bersama dia itu salah satu cara mentransfer rasa sayang. Maka anak 0 sampai 7 tahun tiap hari dicium nggak apa-apa. Bahkan bagus. Rasulullah SAW mencium Umamah, Rasulullah mencium Hasan, Rasulullah mencium Husain. Ketika Rasulullah sedang sholat, Hasan dan Husain naik ke punggungnya. Rasulullah tidak bergerak sampai para sahabat bingung. Ini sholat udah selesai atau belum? Kok nggak naik-naik? Kenapa? Rasulullah memberikan waktu kepada Hasan dan Husain, membiarkan badan Rasulullah tempat bermain mereka. Itu transfer rasa sayang. Itu transfer rasa sayang. Ini disebutkan juga oleh penulis tentang mentransfer rasa sayang ini. Yang berikutnya adalah nuhu. Nuhu itu adalah merasa empati dan simpati kepada anak. Merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Ini penting. Allahu alam, ya ini sebagian yang kita bahas dari pembahasan Syekhah, seorang wanita yang dia menulis buku tentang Tarbiyatul Aulad. Sebenarnya buku ini lebih umum ya, bukannya Tarbiyatul Aulad, bukunya adalah Nasihatku untuk Wanita.
Di dalam buku ini ada satu bab yang khusus dia bahas tentang nasihat dia kepada wanita dalam mendidik anak. Allah alam, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Lutfi Abdul Jabbar Hafizahullah, silakan mengangkat tangan. Mungkin boleh dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Silakan Bapak. Tentunya kita tahu banyak keseharian kita dalam mendidik anak yang penuh dengan tantangan. Nah, mumpung kita bersama guru kita Ustaz Lutfi, silakan yang ingin curhat gitu ya Ustaz, curhat atau ada pertanyaan. Boleh juga dari ibu-ibunya, silakan. Bapak Ibu? Sepertinya malu-malu ya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, dari saya dulu Ustaz. Fadhol, silahkan, gimana? Tentunya tadi Tarbiyatul Aulad ini bagaimana kisahnya atau tulisan dari Ummu Abdillah ya Ustaz ya. Iya, Ummu Abdillah. Nah tentunya saya sebagai seorang suami ingin juga nih mendidik istri agar bisa menjadi sebagaimana yang dituliskan Ummu Abdillah tadi. Mungkin tips kiat-kiat nasihat untuk saya khususnya dan para suami, ini gimana nih kita bisa mendidik istri juga seperti Ummu Abdillah tadi Ustaz. Memang Ummu Abdillah ini kita bahas sedikit tentang beliau ya. Beliau ini penulis, yang kita katakan ini pengajar, tapi dia secara pendidikan yang mungkin bersertifikasi, dia nggak punya serata satu pun nggak punya. Tapi dia sibuk dirinya di perpustakaan. Ayahnya seorang ulama. Dia anak dari Syekh Mukbil. Jadi Syekh Mukbil punya anak, nggak punya anak laki-laki. Syekh Mukbil punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini dia didik dengan membaca buku, dengan menulis, ya. Maka Ummu Abdillah ini terdidik dari Syekh Mukbil. Tentu kalau kita melihat, ini saya alami sendiri ketika dia mengajar, itu Masya Allah, yang hadir banyak sekali. Yang saya bilang tadi, sebagian dari Amerika, sebagian dari Eropa, sebagian dari Asia yang hadir dalam pelajaran dia. Yang kita lihat dari dia adalah ketekunan. Dia tekun membaca dan menulis tanpa menyampingkan kewajiban dia sebagai istri. Lalu bagaimana sikap suami? Lah kalau suami ingin istri juga menjadi orang yang memiliki ilmu, maka suami harus memfasilitasi. Fasilitas itu bukan berarti hanya memberikan fasilitas berupa kolam, pena, buku, bukan. Fasilitasi dia dengan waktu. Ya, artinya contoh, Ummu Abdillah punya anak. Ketika dia sedang mengajar, pertanyaannya, siapa yang pegang anaknya? Kan begitu. Kalau ternyata si suami bilang, saya nggak bisa pegang Ustaz, berarti kau harus fasilitasi dia, ada yang memegang anaknya. Siapa yang megang anaknya? Ya mungkin ada pelayan, atau mungkin ada yang bisa membantu. Kalau kau nggak bisa menyediakan itu, berarti kau yang pegang. Kalau kau nggak mau pegang, tapi istrimu juga kau suruh belajar, bagaimana dia bisa belajar sambil gendong anak? Kan itu susah juga. Jadi orang suami memfasilitasi itu bukan hanya fasilitas secara buku dan pena. Terkadang suami juga bisa memfasilitasi berupa waktu dan kesempatan. Ya ini penting juga. Yang berikutnya, bagaimana seorang suami bisa mengajak istrinya belajar adalah si suami pun harus semangat belajar. Jadi dia buktikan, dia contohkan, dia pun belajar sehingga istrinya pun mau belajar. Seperti itu. Allah alam. Baik. Artinya kembali lagi bagaimana tadi tentang mendidik anak juga ya, suami juga harus jadi contoh ya Ustaz buat istrinya. Itu penting sekali ya. Suami jadi contoh itu inti juga daripada pendidikan anak. Ibunya pintar mendidik, ibunya pintar membawa anaknya, menyayangi anaknya, tapi begitu dia lihat ayahnya, ternyata ayahnya nggak menjadi contoh, maka itu pun menjadi dilematis bagi anak. Dia akan lebih condong bisa jadi mencontoh ayahnya daripada hanya melihat apa yang dikatakan ibunya. Baik, Masya Allah. Mungkin dari Bapak Ibu, sudah ada yang ingin bertanya? Kami kasih kesempatan. Baik, silahkan mohon dibantu. Mungkin di belakang ada yang bertanya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, Ana izin bertanya, kan tadi itu pembahasan tentang bagaimana seorang ibu yang mengajarkan kepada anak gitu ya Ustadz. Tadi juga sempat dibahas sedikit tentang kurang lebih kayak luka pengasuhan terhadap anak dari ibunya gitu Ustadz. Beberapa teman. maaf Mbak, nggak kedengaran? Maaf, saya kurang mendengar tadi. Oh iya, afwan. Jadi tadi sempat dibahas tentang kurang lebih kayak luka pengasuhan ya Ustadz ya? Luka pengasuhan antara anak ke orang tuanya gitu. Jadi ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa dia itu nggak mau menikah atau misalnya dia takut punya anak karena dia itu punya traumatis seperti itu. Nah kira-kira gimana tips dari Ustadz cara untuk memutus rantai dari pola pengasuhan yang salah gitu Ustadz? Oke. Ya, syukran, Jadi yang saya jazakallahu khairan. pahami ada seorang anak yang punya trauma karena dianggap orang tua salah didik, sehingga dia tidak mau punya anak karena dia takut salah didik kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita umpamanya ada seorang anak merasa, ini penting ya, ini banyak terjadi, seorang anak merasa orang tuanya telah salah mendidik dia. Tetapi dia berhasil menjadi orang, dia berhasil menjadi terpelajar, atau dia berhasil dalam kerjaannya, tapi dia tetap dalam hatinya, seorang tua saya itu salah didik saya. Yang seperti ini kita khawatirkan anak yang tidak bersyukur. Kamu bisa berhasil sekarang, siapa yang mendidikmu? Kamu sekarang bisa maju, siapa yang mengajarimu? Kamu sekarang bisa sehebat ini, dari mana kamu dapatkan? Tidak akan mungkin kamu bisa sehebat ini kalau bukan orang tuamu yang mengajari dari awal. Kita khawatir itu bentuk daripada ketidaksyukuran, bahkan bisa jadi itu bentuk daripada uququ walidain, durhaka sama orang tua. Jangan pernah kita menganggap orang tua kita salah asuh, tidak. Kamu tidak akan pernah bisa berbicara di depan teman-teman kantormu dan teman kantormu bangga dengan pembicaraanmu kecuali karena waktu kecil ibumu mengajari engkau bicara. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang hebat yang penuh percaya diri kalau bukan karena ibumu waktu kecil menanamkan kepada dirimu kepercayaan diri itu. Lalu ketika kau sudah percaya diri, kau sudah menjadi orang hebat, orang lain menghargaimu, kemampuanmu ada, tiba-tiba kamu bilang orang tua saya salah asuh sama saya. Ya subhanallah. Bukankah ini bentuk kedurhakaan? Kalau kau berhasil, keberhasilanmu dari orang tuamu. Kalau kau pintar, kepintaranmu dari orang tuamu. Lalu kalau kau sudah pintar dan berhasil, lalu kau katakan orang tuamu salah, harusnya kau tidak berhasil. Harusnya kau tidak pintar apa-apa, harusnya. Maka tidak ada istilah orang tua salah secara mutlak, tidak ada. Walaupun kita sebutkan tadi poin-poin, ini kesalahan orang tua. Iya. Kalau memang ternyata ada orang tua yang salah, apa sikap kita terhadap kesalahan orang tua? Apakah kita akhirnya tidak mau punya anak karena kita takut salah? Itu kesalahan di atas kesalahan. Kamu sudah tahu kesalahan, harusnya kamu belajar dari kesalahan agar kamu tidak salah. Kan seperti itu. Kesalahan orang lain adalah ilmu bagi kita supaya kita tidak melakukan kesalahan. Sehingga kalau kau anggap salah berarti kau tahu yang benar. Kalau kau tahu yang benar berarti harusnya kau amalkan apa yang kau anggap benar. Jangan malah menjadi orang yang akhirnya tidak mau punya anak. Ini kita agak kita skip sedikit. Dia membahas dalam akhir kitab ini betapa anugerah besar kalau Allah kasih kita anak. Investasi dunia, investasi akhirat menyebabkan diangkat derajat, digugurkannya dosa, diberikannya tiba-tiba di hari kiamat kita nggak tahu diangkat derajat sampai kita katakan ya Allah kenapa kau angkat derajatku ini? Kata Allah ini disebabkan istighfar anakmu kepadamu. Jadi tidak punya anak berarti dia telah memutus sebuah pintu kebaikan yang sangat besar. Kalau
Perhatikan, fitrah itu adalah jiwa yang lurus. Jiwa yang fit- pencerahan ataupun pembahasan tentang tarbiyatul aulad. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga kami mohon doa karena insya Allah akan berikhtiar bagaimana nanti bahasa Indonesia. Semoga Allah mudahkan. Telah hadir mendengarkan bersama di sini, dan tentunya insya Allah besok Bapak dan Ibu masih bisa datang. Kita akan ada talk show lagi bersama Ustadz Sahal Abu Abdillah Hafizahullah dengan tema bahagia dan berilmu menjalani peran sebagai saja. Sekali lagi syukron Ustadz, jazakumullah khairan, dan juga kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri talk show malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka astaghfiruka wa natubu ilaik. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.